Periode saya itu belum ada dan itu saya lihat juga sangat bagus program kerjanya. Makanya untuk kalian tetap semangat lah untuk ngejalanin program-program yang udah kalian susun. Itu sih kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Modcast Musa Podcast episode 3. Perkenalkan, di sini saya Zevanya sebagai host dan ini teman saya. Saya Amanda sebagai co-host. Nah, kita hari ini kedatangan tamu spesial nih. Siapa ya kira-kira? Siapa ya Zevanya? Bintang tamu kita hari ini adalah Mas Fadil. Yeay. Mas, kita penasaran nih sama kisah awal mula Mas Fadil masuk IPM gimana sih? Ya, awal mula saya masuk IPM itu karena keinginan saya sendiri. Karena saya merasa di IPM itu kita bisa ningkatin atau ngembangin soft skill yang kita miliki, mulai dari paling dasar itu public speaking. Itu karena untuk kedepannya itu sangat penting ya public speaking. Dan mungkin manajemen organisasi itu juga penting, manajemen waktu, dan masih banyak lagi lah hal yang bisa kita dapatkan di IPM itu. Makanya saya berminat untuk masuk IPM. Dan alhamdulillah di IPM setelah melewati beberapa tahapan mulai dari wawancara dan lain sebagainya, akhirnya saya diterima masuk di IPM SMA Muhammadiyah 1 Prambanan periode 2022-2023. Oh ya Mas, gimana sih perasaannya Mas Fadil semenjak menjadi ketua umum IPM periode 2022-2023? Ya, perasaan saya pertama kali jadi ketua IPM SMA Muhammadiyah 1 Prambanan itu agak kaget ya. Loh, kok bisa kepilih jadi ketua gitu loh. Tapi karena saya mikirnya jadi ketua itu amanahnya paling berat, tanggung jawabnya paling tinggi lah gitu. Tapi setelah dijalani ternyata juga menyenangkan jadi ketua karena dapat support dari anggota, dari guru dan teman-teman. Jadi saya cukup senang lah itu bisa jadi ketua IPM SMA Muhammadiyah 1 Prambanan periode 2022-2023. Selama menjadi ketua umum, best momennya Mas Fadil apa sih? Best moment saya ya mungkin jadi punya pengalaman tersendiri ya, karena jadi ketua baru pertama kali dan saya tuh masih bingung awalnya gimana cara jadi ketua yang baik, yang benar. Nanya ke pembina, nanya ke teman-teman yang udah berpengalaman. Ya mungkin best momennya sih bisa ngerasain jadi ketua, itu udah termasuk best moment bagi saya. Pengalamannya Mas Fadil selama memimpin IPM periode 2022-2023 tuh gimana sih? Ya, pengalaman saya selama satu periode ini ada senengnya ada sedihnya. Senengnya banyak karena dari satu periode ini jadi kenal banyak anggota-anggota baru ya, kenal banyak anggota-anggota baru, terus punya pengalaman gimana sih cara ngadain kegiatan, cara ngatur biar kegiatan itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan rencananya, dan masih banyak lagi lah momen-momen yang bikin seneng gitu. Kalau untuk susahnya ya mungkin di awal-awal karena saya baru pertama kali jadi ketua, mungkin masih suka bingung gimana sih biar anggota-anggota tuh bisa kayak gini, biar anggota-anggota bisa ngasih contoh yang baik. Begitupun saya gimana biar ketua itu bisa ngasih contoh ke anggotanya biar jadi lebih baik lagi buat nyontoin adik-adik kelasnya gitu. Oh gitu ya Mas. Oke. Oh ya, pendapatnya Mas Fadil tentang IPM periode sekarang sama periodenya Mas Fadil tuh apa sih? Ya, untuk perbedaan di periode saya dan periode sekarang itu yang paling terlihat mungkin di podcast kali ini ya. Itu awal mulanya program ini mau dijalanin atau direalisasiin di periode saya. Cuma karena ada beberapa kendala dan beberapa halangan, jadi podcast itu tidak terlaksana di periode saya. Dan alhamdulillah sekarang terlaksana di periode kalian lah gitu. Dan saya lihat juga di periode sekarang itu banyak program kerja yang mungkin
di periode saya itu belum ada, dan itu saya lihat juga sangat bagus program kerjanya. Makanya untuk kalian tetap semangat lah untuk ngejalanin program-program yang udah kalian susun. Wah, alhamdulillah nih Mas, kita juga belajar dari periode sebelumnya. Semoga periode selanjutnya bisa berkembang lebih baik lagi. Oh ya Mas, kita nih bakal ngadain lomba besar nih. Coba Mas Fadil tebak, kita bakal ngadain lomba apa nih? Kayaknya kemarin saya lihat di SG itu ada yang banyak yang ngepost ya, itu kayaknya Moskow bukan sih? Wah, bener Bener banget banget. nih. Bisa menebak ya. Oh iya Mas, Moskow ini kan kita kan ngadain itu kan Moskow 2 ya. Berarti sebelumnya ada Moskow 1. Nah, pasti itu kan juga di periodenya Mas Fadil nih. Awal mula terbentuknya Moskow tuh gimana sih Mas? Ya, awal mula Moskow itu karena ada salah satu anggota IPM ya, itu yang kayak ngobrol-ngobrol sama guru. Kan baru ada PPDB, penerimaan siswa baru. Itu gimana sih biar orang-orang di luar atau SMP luar tuh bisa tahu atau tertarik sama SMA Muhammadiyah 1 Prambanan ini. Terus kita IPM ngadain rapat. Gimana nih biar orang luar atau SMP luar tuh bisa tahu SMA Muhammadiyah 1 Prambanan tuh kayak gimana. Nah, terus tercetuslah kegiatan yaitu lomba. Sebelumnya tuh belum tahu mau dikasih nama apa. Setelah mikir dan banyak masukan, akhirnya kepilihlah nama Moskow atau Mosa Competition tuh. Gimana sih proses Moskow di periodenya Mas Fadil? Ya, untuk proses Moskow di periode saya mungkin itu awalnya agak bingung ya, karena ternyata juga mepet sama kegiatan Mosa Award. Jadi itu bingung banget dan nanya-nanya ke guru, ke teman-teman yang udah punya pengalaman ngadain kegiatan seperti itu, dan akhirnya kita mulai membuat susunan kepanitiaan, rundown acara dan lain sebagainya sampai acara itu terselenggara. Jadi Moskow bisa berjalan di periode saya itu juga karena ada dukungan, support dari siswa, dari guru-guru dan dari Bapak Kepala Sekolah. Tentunya itu sangat berharga. Jadi Moskow di periode saya bisa berjalan untuk pertama kalinya. Moskow itu ada. Wah, ternyata juga nggak begitu gampang ya Mas. Apalagi Moskow ini kan baru dibuat atau diselenggarakan itu kan di periodenya Mas Fadil nih. Gimana sih Mas perasaannya Mas Fadil setelah Moskow ini berhasil digelar? Ya, untuk perasaan saya itu sangat senang ya, karena Moskow bisa terselenggara dan baru pertama kalinya di periode saya. Setelah banyak lika-liku, mulai dari nyari dana yang juga lumayan susah, nyari peserta juga lumayan susah, dan alhamdulillahnya Moskow bisa tetap berjalan sesuai dengan rencana, walaupun mungkin ada beberapa rencana yang dihapus atau dihilangkan lah gitu. Dan sebenarnya awalnya itu Moskow hampir nggak jadi karena ada beberapa pertimbangan juga dan beberapa masukan, karena persiapannya mepet dan tabrakan juga dengan Mosa Award, dan itu jaraknya kurang lebih cuma 1 minggu. Habis Mosa Award selesai langsung Moskow. Lah di situ dari pembina ataupun guru tuh ada yang memberi saran juga, masukan gitu. Dan akhirnya setelah dirapatin sama IPM, ya Moskow tetap berjalan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Mungkin ada dari panggung yang awalnya mau diadakan panggung itu ditiadakan untuk memangkas biaya, dan masih banyak lagi lah hal-hal yang kita pertimbangkan biar Moskow 1 ini tetap berjalan gitu. Wah, dengan waktu yang sangat singkat, periodenya Mas Fadil bisa menjalankan Moskow dengan sederhana tapi juga terlaksana ya. Keren banget sih banget sih, Mas. Mas. Ini bisa buat contoh buat kita yang akan melaksanakan Moskow 2 besok. Ya, terima kasih banyak untuk IPM yang sudah mengundang saya di podcast kali ini. Untuk IPM periode 2023-2024 tetap semangat untuk menjalankan proker-prokernya, mulai dari A sampai Z itu dijalankan semua prokernya. Pokoknya saya doakan semoga semua proker IPM bisa berjalan dengan baik sesuai rencana, dan
IPM setelah periode 2023-2024 ini bisa lebih baik lagi dari IPM sebelumnya gitu. Terima kasih banyak. Amin. Makasih karena Mas Fadil sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke podcast hari ini. Oh ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nun bako yang Mas turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.